Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan membaca kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad, bimbingan kepada keyakinan beragama yang benar, yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala di pertemuan yang ke-129. Masih membahas iman kepada para rasul dan sampai di pasal Ismatul Anbiya, kemaksuman para nabi, di halaman 201. Penulis Syekh Shalih hafizahullah, beliau mengatakan wal qaulul ladzi alaihi jumhurun nas wa huwal muwafiqu lil atharil manqulah anis salaf itsbatul ismah minal iqrar ala dzunubi mutlaqan wa rad ala man yaqul innahu yajuz iqraruhum alaiha. Pendapat mayoritas kaum muslimin dan yang sesuai dengan riwayat-riwayat dari pendapatnya para sahabat, para tabi'in, itsbatul ismah minal iqrar ala dzunubi mutlaqan, bahwa para nabi itu maksum dari berlarut-larut dalam dosa-dosa, baik dosa besar ataupun dosa kecil, itu maksum. Para nabi itu maksum, terjaga, ya, terhalang dari berlarut-larut dalam dosa, ya, baik dosa besar ataupun dosa kecil, kalau ada nabi yang melakukannya, ya. Jadi ini maknanya itsbatul ismah minal iqrar ala dzunub mutlaqan. Kalau ada nabi melakukan dosa, baik dosa besar ataupun dosa kecil, ya, maka maksum dari berlarut-larut dalam dosa itu, ya. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala akan langsung, ya, mendapatkan ralat dan teguran, ya, langsung mendapatkan taubat, ya. Dan mayoritas kaum muslimin itu membantah, ya, golongan yang mengatakan bahwa bisa saja, ya, para nabi atau ada nabi yang melakukan dosa itu dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala berlarut-larut dalam dosa, ya, tidak segera diberi taubat. Nah, ini, ya, pendapat yang keliru, ya kan? Di Al-Qur'an itu yang namanya orang bertakwa, ya, yang levelnya di bawah level para nabi, ya, itu Allah sebutkan di antara sifat mereka, wa idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, ya. Kalau orang bertakwa itu, ciri orang bertakwa itu, kalau dia melakukan dosa atau kezaliman, maka dia segera taubat, segera ingat Allah, kemudian beristighfar, mohon ampun kepada Allah, ya. Tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah, dan dia tidak akan berlarut-larut dalam perbuatan dosa itu. Ini orang bertakwa, apalagi para nabi, ya, apalagi para nabi, ya. Kalau orang bertakwa yang tidak mencapai level nabi saja, ya, kalau melakukan dosa segera ingat Allah, segera beristighfar, dan tidak akan berlarut-larut dalam dosa, ya, mengetahui ada Allah yang maha mengampuni, bagaimana dengan para nabi, ya. Jadi tentu
terbantah orang yang mengatakan bisa saja Nabi itu melakukan dosa dan kesalahan, entah itu dosa besar atau dosa kecil, kemudian ya tidak maksum dia, ya dia berlarut-larut dalam dosa itu, ya tidak segera mendapatkan taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pendapat yang sangat jauh dari kebenaran, ya. Berdasarkan dalil-dalil yang sudah kita baca, ya, sebagian nabi itu melakukan dosa dan kesalahan, ya, tapi tidak dibiarkan berlarut-larut oleh Allah Subhanahu wa taala. Segera akan mendapatkan teguran dan taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hujajul qailin bil ismah idza hurrirat inama tadullu ala hadzal qaul. Ya, dalil-dalil para ulama yang berpendapat bahwa para nabi itu maksum, ya, baik dari dosa besar, dosa kecil, ya. Kalau dicermati betul-betul, tidak lain menunjukkan kepada pendapat itu tadi, ya, bahwa mereka itu maksum dari berlarut-larut dalam dosa atau kesalahan, ya. Tidak akan mereka melakukan dosa kemudian berlarut-larut dalam dosa dan kesalahan itu, ya, pasti barakallahu fikum, pasti segera bertaubat. Wa hujajun nufat la tadullu ala wuqu'i dzambin ukirra alaihil anbiya. Ya, sedangkan mereka-mereka yang mengatakan tidak maksum, ya, boleh saja, bisa saja ada nabi melakukan dosa dan tidak segera mendapatkan taubat, berlarut-larut dalam dosa itu, ya. La tadullu ala wuqu'i dzambin ukirra alaihil anbiya. Dalil-dalil yang mereka pakai, ya, tidak menunjukkan bahwa nabi kalau melakukan dosa maka akan dibiarkan berlarut-larut. Fa innal qailina bil ismah ihtajju bi anna ta'assi bihim masyru'un wa dzalika la yajuzu illa ma'a tajwizi kaunil af'al dzunuban. Ya. Mereka yang berpendapat, yakni mayoritas kaum muslimin yang berpendapat para nabi itu maksum, berargumen secara logika, berargumen dengan logika bahwa kita ini diperintahkan, umat manusia itu diperintahkan untuk meneladani para nabi, mengikuti para nabi, ya. Kata mereka yang mengatakan maksum secara mutlak, jadi nabi itu maksum, ya, secara mutlak. Para nabi itu tidak ada nabi jatuh dalam dosa dan kesalahan, tidak ada, maksum secara mutlak. Mereka katakan karena secara logika kan kita ini diperintahkan untuk mengikuti dan meladani para nabi. Wa dzalika la yajuz illa, dan itu tidak akan bisa kita meneladani para nabi, itu tidak akan bisa kalau, ya, illa ma'a tajwizi kaunil af'ali dzunuban. Ya. Dzalika la yajuz illa ma'a tajwiz, kecuali kalau kita harus mengatakan ada perbuatan para nabi itu yang berupa dosa, ya. Wa ma'lumun anat ta'assi bihim innama huwa masyru' fima uqirru alaihi duna manhu anhu wa rajau anhu. Karena sudah dimaklumi kita diperintahkan untuk meneladani para nabi itu dalam perbuatan-perbuatan yang mereka disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala,
bukan dalam perbuatan-perbuatan yang mereka dilarang kemudian bertobat darinya. Kalau ada nabi yang melakukan dosa kemudian segera bertobat, itu pasti, itu yang namanya maksum dari berlarut-larut dalam dosa. Nabi melakukan dosa kemudian langsung bertobat. Kita ini diperintahkan untuk mengikuti, meneladani nabi itu dalam hal apa? Segera bertobatnya, bukan meneladani nabi itu dalam melakukan dosa. Ya. Kama anal amr wa nahi inama tajibu ta'atuhum fi ma lam yunsakh minhu. Nah, persis kita memahaminya seperti perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala itu wajib ditaati ya kalau tidak dimansuh, kalau tidak dihapuskan hukumnya. Ya. Jadi dalam agama ini kan ada hukum-hukum ketika Nabi SAW masih hidup yang dirubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dirubah, namanya dimansuh, dihapus, diganti yang lain. Ya, contohnya banyak. Sholat dulu awal-awal ada kewajiban sholat 5 waktu itu, kiblatnya bukan ke Masjidil Haram, kiblatnya ke Baitul Maqdis. Ya, kiblatnya ke Baitul Maqdis. Kemudian setelah pindah ke Madinah 17 bulan namanya, baru Nabi sholat menghadap Baitul Maqdis 17 bulan. Setahun lebih ya. 17 bulan itu 1,5 tahun ya. Kemudian Nabi dapat perintah sholatnya menghadap ke Masjidil Haram. Sudah dihapus, perintah sholat menghadap Baitul Maqdis sudah dihapus. Ya. Maka yang namanya ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu sholat menghadap kiblatnya ke Masjidil Haram. Setelah ada penghapusan sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Ya. Fa'amma manusikha minal amri wan nahi fala yajuzu ja'luhu ma'muran bihi wala manhiyan anhu fadlan an wujubi tibai wa ta'afi. Kalau sudah dihapus oleh Allah SWT hukumnya, baik itu perintah atau larangan, maka tidak boleh lagi dijadikan sebagai perintah dalam agama. Perintah tadinya sholat menghadap Baitul Maqdis diperintahkan, kemudian dihapus, diganti sholat menghadap ke Masjidil Haram. Maka yang menjadi ketaatan itu sholat menghadap ke Masjidil Haram. Sholat menghadap ke Baitul Maqdis sudah bukan perintah lagi, tidak boleh dijadikan perintah. Ya, larangan juga begitu. Ya, larangan juga begitu. Setelah dihapuskan, ya, maka tidak lagi disebut larangan dalam agama ini. Ya. Contohnya apa? Ziarah kubur. Di awal-awal Islam, ziarah kubur dilarang. Di awal-awal Islam, ziarah kubur itu apa? Dilarang. Kemudian ketika Nabi SAW pulang dari haji wada, ya, di Abwa, Nabi mengizinkan, ya, kuntu qad nahitukum an ziyaratil qabr fazuruha, ya, kuntu qad nahitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur, sekarang silakan kalian ziarah kubur. Hal itu akan mengingatkan kalian kepada kehidupan akhirat, kematian. Nah, setelah ada izin ziarah kubur, berarti larangan ziarah kubur sudah dihapus, tidak lagi disebut larangan. Ya. Sehingga lebih-lebih tidak boleh dikatakan wajib diikuti, ditaati, nggak boleh kalau sudah dihapus. Begitu juga perbuatan Nabi, ya, perbuatan seorang Nabi yang itu berupa perbuatan dosa dan kesalahan, membuktikan bahwa dia manusia, ya, kan Nabi ketika keliru
dalam sholat harusnya zuhur atau asar itu 4 rakaat, baru 2 rakaat sudah salam, selesai cerita yang kemarin kita baca, Nabi mengatakan apa? Innama ana basyar. Ya. Nasitu kamatan saun. Saya ini manusia, saya juga lupa seperti kalian juga lupa. Ya. Jadi ketika ada Nabi melakukan satu dosa atau kesalahan, kita tidak boleh mentaati, meneladani dosa dan kesalahan yang dilakukan Nabi itu. Ya, justru yang diperintahkan bagi kita itu meneladani Nabi itu bertaubat kalau melakukan kesalahan. Ya, kalau melakukan kesalahan. Ya. Gimana hukumnya sekarang? Kalau misalkan imam sholat berjamaah ini sengaja sholat duhur atau sholat asar, sengaja sholatnya 2 rakaat doang langsung salam, sengaja. Ya. Kemudian setelah salam dia balik kanan ngadep kepada jamaah. Ya. Wah, ada jamaah yang protes, baru dia berdiri takbir menggenapi yang 2 rakaat, yang kurang kemudian sujud sahwi. Setelahnya dia ngomong, para jamaah sekalian, saya tadi itu sengaja karena meneladani Nabi. Gimana? Hah? Batal sholatnya. Ya? Batal sholatnya, sengaja dia. Ya? Karena meneladani Nabi. Nabi itu pernah lupa 2 rakaat. Ya. Yang ketika Nabi keliru, lalai, tidak boleh diteladani. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Ini maksud penjelasan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Wa kadzalika mahtajju bihi min anna dzunuba tunafil kamal au anaha mimman azumat alaihi nikmah aqbah. Ya, au anaha tujibut tanfir au nahu dzalik min al-hujajil aqliyah fa hadza inma yakunu ma'al baqa ala dzalika wa adamur ruju. Demikian juga ya mereka yang berdalil ya yang mengatakan Nabi itu harus maksum ya 100%, nggak boleh Nabi terjatuh pada kekeliruan dan dosa. Mereka juga berargumen, berdalil dengan logika. Namanya dosa itu tunafil kamal, dosa itu mengurangi kesempurnaan. Wong Nabi itu insan kamil, manusia sempurna, masa melakukan dosa? Berarti berkurang kesempurnaannya. Ya, awana hamiman azuman alaihi nikmah akbah, atau menjadikan nikmat ya semakin buruk, ya, menjadikan nikmat yang Allah berikan kepada Nabi itu semakin buruk. Atau kalau Nabi berdosa, tujibut tanfir, akan menyebabkan orang itu lari dari mengikuti Nabi. Ya, ada kan orang yang akalnya geblek gitu kan, ya. Nah, kenapa kamu melakukan maksiat? Ya, kamu judi, kamu riba, kamu ya minum khamr. Alah, orang Nabi aja juga melakukan dosa. Itu kan orang otaknya geblek kan? Iya. Jadi ada segolongan orang yang Syekhul Islam ceritakan berpendapat Nabi itu harus maksum 100%, nggak boleh ya melakukan satupun dosa dan kesalahan, nggak boleh. Ya, padahal pendapat yang benar boleh. Ada Nabi itu melakukan dosa atau kesalahan, tapi dia tidak akan berlarut-larut, dia akan langsung diberi taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa alasannya tadi yang mengatakan 100% masum? Enggak boleh ada Nabi kok melakukan kesalahan. Alasannya salah satu itu. Kalau ada Nabi kok melakukan dosa,
itu mengurangi kesempurnaan dia sebagai manusia paling sempurna. Yang kedua, ya, membuat orang lari dari mengikuti Nabi. Ya. Anahu dzalik minal hujajil aqliyah, itu semua logika. Itu semua apa? Logika, dalil akal semuanya. Ya. Fahadha inama yakunu ma'al baqa ala dzalika wa adamir ruju'. Iya, itu benar. Nabi melakukan dosa, maka mengurangi kesempurnaan dia sebagai manusia sempurna. Itu kalau dia nggak tobat. Kalau dia apa? Nggak tobat, dia tetap bertahan. Inama yakunu ma'al baqa ala dzalika, kalau dia tetap bertahan berlarut-larut dalam dosa itu, benar. Itu mengurangi kesempurnaan dia sebagai Nabi manusia paling sempurna. Nabi melakukan dosa, kesalahan, kemudian nggak bertobat, nggak segera bertobat, berlarut-larut dalam dosa dan kesalahan itu benar, itu mengurangi kesempurnaan dia. Itu benar bikin orang lari dari Islam, bikin orang lari dari ketaatan, ya. Itu benar jadi lampu hijau orang melakukan maksiat kalau Nabi itu enggak langsung bertobat ketika melakukan kesalahan. Wa illa fataubatun nasuh ladzi yaqbaluha Allahu yarfa'u biha sahibaha ila a'dhami mimma kana alaih. Ya, padahal justru ketika ada Nabi melakukan dosa atau kesalahan kemudian langsung bertaubat, karena Allah itu ya menjaga seorang nabi berlarut-larut dalam dosa dan kesalahan, ya, menjaganya dari berlarut-larut dalam dosa dan kesalahan, diberi kemaksuman dari berlarut-larut dalam dosa kesalahan. Justru taubatnya Nabi yang diterima oleh Allah itu akan mengangkat derajatnya kepada derajat yang lebih besar, lebih tinggi. Ya kan? Kalau orang bertakwa saja selain para nabi melakukan dosa kemudian bertaubat taubatan nasuha, terangkat enggak derajatnya? Terangkat derajatnya. Ya, derajat dia menjadi lebih baik dari sebelumnya. Derajat dia menjadi lebih baik dari sebelumnya. Demikian juga para nabi. Kalau nabi itu bertaubat taubatan nasuha, maka derajatnya terangkat lebih tinggi lagi derajatnya. Ya, derajatnya lebih tinggi lagi. Ya. Kama qala ba'dus salaf kana Daud alaihi salatu wassalam ba'da taubah khairum minhu qoblal khati'ah. Sebagian ulama salaf mengatakan Nabiullah Daud, ya, setelah beliau bertaubat maka keadaan beliau menjadi jauh lebih sempurna, lebih baik dibandingkan sebelum melakukan kesalahan itu. Apa kesalahan Nabi Daud? Kalau yang diberitakan oleh Allah dalam Al-Quran itu ketika ada dua orang yang bersengketa, pemilik kebun dan pemilik kambing. Pemilik kambing, kambingnya lepas ngerusak tanaman di kebun. Ya, maka kedua orang ini bersengketa ini datang kepada Nabi Daud dan Sulaiman. Ya, dua-duanya kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Minta keadilan. Ya, minta keadilan. Nabi Daud memutuskan itu kambing kasihkan kepada pemilik kebun sebagai apa? Ganti rugi atas tanaman yang telah dirusak. Nabi Sulaiman tidak. Nabi Sulaiman mengatakan itu pemilik kambing, ya, kambingnya jadi jaminan, kasihkan kepada, bukan jadi ganti rugi, jadi jaminan kepada pemilik kebun, pemilik kambing betulin tanaman yang rusak, yang dirusak oleh kambingnya, betulin. Ya, jadi pemilik kambing betulin tanaman yang dirusak oleh kambingnya. Jaminannya apa? Kambingnya.
ya, kambingnya, susunya kambing, wolnya kambing, boleh diambil oleh pemilik kebun. Kambingnya jadi jaminan. Nanti kalau udah selesai betulin tanaman di kebun itu, maka kambingnya kembali kepada pemiliknya. Jadi sama-sama kehilangan manfaat. Ya. Pemilik kebun kehilangan manfaat kebun, tanamannya dirusak kambing, pemilik kambing kehilangan manfaat kambing, tapi tetap memiliki masing-masing memiliki kebunnya, masing-masing memiliki kebunnya dan kambingnya. Ya. Allah putuskan yang benar siapa? Nabi Sulaiman yang benar. Ya, yang benar Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Daud salah dalam keputusan itu. Nah, setelah keliru dan bertaubat, ya, Nabi Daud keadaannya jadi jauh lebih sempurna, lebih baik dibandingkan sebelum melakukan kesalahan itu. Ya. Wa qala akhar law lam takunit taubah, ya, habbal asya ilaih lamabtuliya bidzam aw lamabtala bidzam akramal khalqi alaih. Ulama yang lain mengatakan, ya, andaikan taubat itu tidak menjadi sesuatu yang paling dicintai oleh Allah, niscaya Allah tidak akan, ya, menguji akramal khalqi alaih Nabi SAW dengan satu kesalahan, ya, kemudian beliau akan bertaubat. Karena ketika beliau bertobat itu, maka tobatnya beliau ini, ya, merupakan hal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi diakui dalam ayat-ayat Quran, dalam hadis-hadis melakukan satu kekeliruan, kemudian Nabi akan segera bertaubat, nggak akan dibiarkan oleh Allah. Ini mananya maksum di sini, ya. Arti daripada maksum dari perbuatan dosa itu di sini artinya melakukan dosa tapi langsung segera bertaubat, dan keadaan setelah bertaubat itu menjadi lebih sempurna, sehingga umatnya juga bisa meniru, umatnya bisa meneladani taubat itu. Ya, dan kalau berkaitan dengan hukum ibadat misalkan, umatnya bisa mengambil pelajaran. Nah, kalau Nabi SAW itu maksum dari segala dosa dan kesalahan, sama sekali 100% gak pernah lalai sehingga terjerumus dalam kekeliruan, bagaimana kita mau tahu sujud sahwi? Ya, bagaimana kita mau tahu sujud sahwi? Ya. Wa qad thabata fi sihah hadits taubah, dalam, ya, kitab-kitab as-sahih Bukhari Muslim telah sahih hadis tentang taubat. Lallahu afrahu bi taubati abdihi min rajulin nazala manzilan al hadis. Allah lebih, ya, bergembira dengan taubatnya seseorang yang dia itu, Allah lebih bergembira akan taubat seseorang dibandingkan orang yang singgah di satu tempat terbuka, tempat alam liar, kemudian tertidur, bangun-bangun dia kehilangan kendaraan lengkap dengan perbekalannya, padahal dia ada di tengah-tengah padang pasir, padang gurun. Kemudian ketemu, setelah dia putus asa, ya, untanya kembali, ya, lengkap dengan perbekalan dia, kembali ke tempat dia, ya. Saking gembiranya orang itu, dia naik unta miliknya itu, dia katakan apa? Allahumma, ya, anta abdi wa ana rabbuk, ya, ya Allah, ya, engkau budakku, aku tuanmu. Kebalik dia ngomong, ya. Saking gembiranya kebalik dia, kehilangan akal sehatnya saking gembiranya. Orang kalau saking gembiranya itu bisa kehilangan akal sehatnya, sebagaimana kalau saking takutnya,
saking sedihnya juga bisa kehilangan akal. Jadi saking gembiranya, ya, sampai keliru ya. Nah, saking gembiranya, Allah lebih gembira dari orang itu dengan taubat hambanya. Ya. Nah, termasuk taubatnya para nabi. Ila anqal. Selanjutnya Syekhul Islam mengatakan, wa fil kitabi was sunnatus sahihah wal kutubil lati unzilat qabla al-Qur'an mimma yuafiqu hadzal qaul ma yata'adzar ihsa'uhu. Di dalam di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis-hadis sahih, di dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Qur'an banyak sekali ya dalil-dalil yang sesuai dengan pendapat mayoritas kaum muslimin ini. Ya ta'adzar ihsa'uhu, sulit kalau mau dihitung. Sulit kalau mau dihitung saking banyaknya. Ya. Dalil-dalil yang menunjukkan bahwa boleh nabi itu melakukan satu dosa dan kesalahan tapi dia maksum dari dibiarkan berlarut-larut. Ya. Dia akan langsung segera bertaubat, akan langsung segera mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian bertobat dan keadaannya lebih baik setelah bertaubat dibandingkan kebaikan-kebaikannya sebelumnya. Itu banyak dalilnya dalam Al-Qur'an, dalam hadis sahih, dalam kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Kata beliau banyak. Waraduna lidzalika ta'awalu dzalika bimithli ta'wilatil jahmiyah wal qadariyah wad dahriyah linususil asma'i was sifat wan nusul qadar nususil ma'ad wa hiya min jinsi ta'wilatil qaramital batiniyah allati yu'lam bil ittirar anha batilah wa anha min babi tahrifil kalim an mawadhihi wa haula yaqsid ahaduhum ta'zimal anbiya fayaqa fi takdzibihim wa yuridul iman bihim fayaqa fil kufri bihim. Sedangkan mereka yang menolak ya kalau nabi itu ya melakukan dosa, atau menolak ya kalau nabi itu ya. Jadi ini ada dua golongan yang menolak ini. Golongan yang pertama mengatakan menolak ada nabi kok melakukan dosa dan kesalahan. Nah, itu enggak benar. Ya, enggak benar itu. Nah, kata mereka begitu. Golongan yang kedua yang menolak mengatakan apa? Ya, yang berbeda dengan pendapat mayoritas kaum muslim ini, mengatakan ya bisa saja nabi itu melakukan dosa dan kesalahan dan enggak tobat, dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala berlarut-larut. Nah, bagaimana mereka membantah dalil-dalil yang ada dalam Quran, dalam hadis-hadis yang sahih, dalam kitab-kitabnya para nabi terdahulu, dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran yang menerangkan nabi itu ada yang melakukan kesalahan, melakukan dosa tapi langsung bertobat, maksum dari dibiarkan berlarut-larut dalam dosa. Bagaimana mereka membantah? Mereka melakukan takwil-takwil, mereka merubah-rubah ya, merubah-rubah maknanya dengan penafsiran yang jauh seperti penafsirannya Jahmiyah, Qadariyah, ya Dahriyah terhadap dalil-dalil nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya, seperti penafsirannya Qaramithah Batiniyah, ya, yang semua orang tahu itu, ya, penafsiran-penafsiran yang batil, penafsiran-penafsiran yang keliru itu adalah tahrif. Ya, semua orang tahu itu adalah tahrif. Hanya saja dua golongan ini, ya, golongan yang pertama ini tujuannya atau niatnya kenapa mereka mengatakan nggak benar kalau ada nabi kok melakukan dosa atau kesalahan. Nabi itu maksum, nggak melakukan dosa. Kalau nabi melakukan dosa dan kesalahan itu nggak sempurna berarti. Kalau nabi melakukan dosa dan kesalahan itu membuat orang lari dari mengikuti Islam. Nah, ini niatnya ta'zimul anbiya. Niatnya mau memuliakan para nabi, tapi malah yaqa fi takdzibihim, tapi malah terjerumus apa? Dalam mendustakan para nabi. Karena para nabi termasuk nabi kita sudah ngasih tahu. Ya. Sudah ngasih tahu kalau dia manusia sama seperti manusia yang lainnya, bisa lupa seperti manusia juga lupa. Ya. Kalau memutuskan persengketaan yang namanya nabi
Bahkan Nabi kita Muhammad SAW juga mengakuinya. Kalau memutuskan persengketaan antara manusia, itu hanya memutuskan berdasarkan apa yang zahir, apa yang nampak saja. Yang sebenarnya hanya Allah yang tahu. Ya, ada dua orang yang bersengketa. Yang satunya itu ya pinter bernegosiasi, pinter ngomong, ya. Yang satunya ndak pinter ngomong. Sebenarnya yang salah yang pinter ngomong ini. Yang salah itu yang pinter ngomong. Ya. Tapi karena dia pinter ngomong, dalam bersaksi, dalam pengakuannya di hadapan Nabi, dia pinter ngomong. Yang satunya nggak pinter ngomong, jadi salah. Yang salah jadi kelihatan benar. Nabi memutuskan berdasarkan pengakuan orang itu. Nabi memutuskan berdasarkan pengakuan orang itu. Ya. Nah, itu dalil-dalil banyak sekali. Ya. Itu oleh mereka niatnya mau memuliakan para nabi dengan mengatakan nggak mungkin nabi kok melakukan kekeliruan, kesalahan, dosa. Tapi justru malah mendustakan mereka, mendustakan para nabi. Ya. Yang satunya lagi yang mengatakan, golongan yang mengatakan ya, nabi itu nggak maksum ya dari berlarut-larut dalam dosa. Ada nabi-nabi itu melakukan dosa kemudian nggak tobat, dibiarkan oleh Allah berlarut-larut dalam dosa, nggak maksum. Ya, ini yuridul iman bihim, dia pengen beriman kepada para nabi, ya kok fil kufri bihim, tapi malah terjerumus dalam kekafiran. Nasallahu alaihi. Ya, wallahu a'lam. Ya, ini masih apa namanya? Lumayan panjang ya pembahasan tentang kemaksuman para nabi. Ya, kemaksuman para nabi. Insyaallah kita lanjutkan di pembahasan yang akan datang. Sallallahu alaihi Muhammad wa sallam. Alhamdulillah.